Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada kita sehingga pagi ini seperti biasa kita bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran yang cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja dan melayani Tuhan. Saudara, pagi ini mari kita berdoa untuk memulai renungan kita. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu membangunkan kami dengan sehat pagi ini dan boleh bersama-sama mendengarkan renungan pagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini renungan kita bertajuk Nyatakan kebenaran dengan penuh kasih dan keberanian. Bagaimana ini kita boleh lakukan, saudara? Firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 4 mengatakan, karena Yohanes berkali-kali menegurnya, katanya, tidak boleh engkau mengambil Herodias. Saudara, kalau kita membaca ayat inti ini dan keseluruhannya di dalam buku Matius 14 ayat 1 sehingga 12, ini merupakan kisah bagaimana Yohanes Pembaptis telah dibunuh oleh Herodes. Sebuah ilustrasi menceritakan, pada bulan Jun 2007 di Indonesia, sejumlah guru dalam sebuah community diejek, dipermalukan, dituduh mengaku suci dan diancam secara fisikal. Derita mereka juga berlanjutan. Mereka dipaksa untuk mengundurkan diri, bahkan diberhentikan dari pekerjaan mereka. Apa penyebabnya? Ternyata mereka membongkar kebocoran dan penipuan dalam pemeriksaan kebangsaan. Saudara, kisah ini atau kisah di atas hanya salah satu dari sekian banyak penderitaan yang dialami orang-orang yang berani menyatakan kebenaran di tengah kehancuran moral. Mari kita kembali kepada bacaan firman Tuhan pagi ini. Yohanes Pembaptis juga mengalami penderitaan yang sangat tragik. Benar, dia dengan berani menegur Raja Herodes berkali-kali karena telah mengambil Herodias, istri Filipus, saudara Herodes sendiri. Kita boleh baca di dalam Imamat 18 dan juga ayat bacaan kita. Nah, risikonya jelas, saudara. Herodes itu apabila ditegur, dia murka dan memerintahkan agar Yohanes ditangkap, dibelenggu dan dipenjara. Tidak cukup sampai di situ. Melalui sebuah rancangan jahat, hidupnya harus berakhir dengan kepalanya dipenggal. Demi sebuah prinsip, Yohanes Pembaptis rela untuk menderita. Demi membela sebuah nilai murni, dia rela menanggung risiko dihukum mati di tangan seorang penguasa yang zalim. Namun, benarkah Yohanes Pembaptis ini mencemarkan nama raja karena telah menegur langsung? Atau dia mengasihi rajanya dan tidak ingin raja hidup dalam dosa yang membinasakan? Ingat saudara, perkabaran Yohanes Pembaptis ialah pertobatan. Memang dari sudut pandang duniawi, Yohanes Pembaptis melanggar tata karma. Namun dari sudut pandang kebenaran, keberanian Yohanes patut dipuji. Sebab dia mengasihi raja dan rakyatnya. Bukankah dosa raja berdampak buruk bagi bangsanya? Sayangnya saudara, kejujuran dan kebenaran tidak dihargai di dunia ini. Yang menjadi pertanyaan untuk kita secara pribadi ialah, apa aplikasi renungan ini? Hidup untuk memperjuangkan kejujuran dan kebenaran nilai moral ternyata tidak selalu mudah. Perjuangan dan keberanian kita boleh jadi buahnya ialah penderitaan, bahkan mungkin ancaman kehilangan nyawa. Menyadari harga yang harus dibayar ini, pertanyaannya ialah, apakah kita tetap berdiri sebagai orang percaya yang ditetapkan atau dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran di tengah dunia yang rusak ini? Saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita
untuk tetap menyatakan kebenaran dengan penuh kasih dan keberanian di bawah pimpinan Roh Kudus. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena pastinya Tuhan akan memberikan kemampuan, memberikan kekuatan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dengan penuh kasih dan keberanian. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik, memberikan pengertian kepada setiap kami, memberikan keberanian pada kami karena prinsip kasih yang Tuhan salurkan pada kami. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.